Selamat pagi anak-anak. Pada pertemuan kali ini kita masih berada di KD26 namun sudah beranjak menuju ke KI 4, yaitu tentang bagaimana cara menghitung intake dan output cairan. Selamat daring. Sebelum Ibu menjelaskan lebih lanjut tentang prosedur penghitungan, sebelumnya kalian diingat-ingat dulu dan di-refresh kembali tentang sedikit teori intake dan output cairan di dalam tubuh. Untuk menghitung, kalian harus tahu dulu apa saja yang kalian mesti ukur untuk mendapatkan input dan apa saja yang kalian perlu ukur atau hitung untuk mendapatkan output. Input di sini artinya kan cairan yang masuk ke dalam tubuh. Contohnya, itu kita perlu menghitung jumlah cc infus yang masuk ke dalam tubuh, obat yang melalui IV, air yang diminum pasien, dan air metabolisme yang di dalam tubuh. Itu yang kita perlu cari inputnya. Kemudian untuk output artinya yang keluar dari tubuh manusia, yang perlu kalian hitung adalah fesesnya. Karena feses sudah pasti akan mengandung air secara normal antara 100 sampai 200 ml per hari. Kemudian IWL, itu kalian perlu hitung, dan urin yang keluar dari tubuh. Berikut ini akan Ibu jelaskan secara singkat bagaimana cara menghitung IWL. Jadi untuk mendapatkan IWL itu disesuaikan dengan umur pasien. Misalnya untuk pasien dewasa, rumusnya adalah 15 cc dikali dengan berat badan pasien. Hasil itu berarti kalian sudah mendapatkan IWL selama 24 jam. Namun jika pasiennya itu dirawat kurang dari 24 jam, misalnya pasien baru masuk rumah sakit, dia baru dirawat 8 jam, dan kalian harus menghitung balance cairannya, maka rumusnya adalah 15 cc dikali berat badan dibagi 24 jam, kemudian dikalikan dengan jumlah waktu atau jam saat pasien dirawat di rumah sakit. Bagaimana jika pasien mengalami kenaikan suhu lebih dari normal, maka rumus IWL yang dipakai adalah 10% dikali cairan masuk dari pasien tersebut, kemudian dikali jumlah kenaikan suhunya, dibagi selama 24 jam, kemudian baru ditambahkan dengan IWL yang normal. Kenaikan suhu yang dimaksud di sini, misalnya pasien mengalami kenaikan suhu dari suhu normal 36,5 sampai 375, suhu pasien menjadi 37,9. Otomatis pasien mengalami kenaikan suhu sebesar 0,4. Jadi itulah yang dikalikan dengan 10% dari jumlah cairan yang masuk. Untuk mendapatkan atau menentukan air metabolisme, maka itu disesuaikan dengan rentang usia dari pasien yang kalian hitung air metabolismenya. Di sini udah Ibu cantumkan ya, sesuai dengan usianya. Ada yang 1 sampai 3 tahun, 5 sampai 7 tahun, sampai ke untuk menghitung air metabolisme pada orang dewasa. Setelah kalian paham apa saja yang mesti kalian cari untuk mendapatkan output dan apa saja yang kalian cari untuk mendapatkan input, maka kalian dapat menghitung untuk balance cairan. Jadi balance cairan itu adalah akumulasi selama 24 jam cairan masuk dikurangi dengan cairan keluar atau output. Nah, hasil balance yang diharapkan adalah 0. Jadi hasil balance yang diharapkan itu adalah 0.
Bagaimana jika hasilnya tidak nol? Maka yang perlu kalian lakukan adalah kolaborasi dengan tim medis lainnya. Apakah perlu pasien tersebut untuk mendapatkan terapi lebih lanjut? Ini adalah contoh kasus tentang bagaimana cara kalian untuk menghitung balance cairan. Jadi, dibaca dan dicermati kasusnya. Di sini sudah tercantum usia, kemudian berat badan, kemudian diagnosa medisnya, dan di sini ada saat ini terpasang NGT terbuka cairan berwarna kuning. Otomatis itu adalah cairan yang keluar, jadi itu termasuk output. Jadi ini udah tercantum ya apa itu input dari cairan si pasien Tuan Y, kemudian apa saja output cairan dari Tuan Y. Itu dilihat, kemudian setelah dijumlahkan maka cairan atau balance cairan selama 24 jam itu adalah intake cairan dikurangi dengan output cairan atau CM dikurangi CK, maka hasilnya adalah minus 200. Artinya si Tuan Y ini masih kekurangan cairan sebanyak 200 cc. Nah, hasil inilah yang kita perlu kolaborasikan dengan tim medis lainnya, apakah perlu mendapatkan terapi lebih lanjut atau tidak. Jika ada yang kurang jelas, kalian bisa komentar di kolom komentar pada LMS yang kita gunakan. Nanti Ibu akan jawab di sana. Sekian yang bisa Ibu sampaikan tentang bagaimana cara menghitung intake dan output cairan. Selanjutnya Ibu akan memberikan kalian beberapa kasus sebagai latihan soal, dan setelah itu maka kita akan mengadakan ulangan harian sebagai bentuk evaluasi dari KD26. Tetap semangat anak-anak untuk daring. Selamat pagi.